Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Batiar Harihardo VSPD MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran bulu tangkis. Baik, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu pada materi pukulan forehand dan pukulan backhand. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama ada Mayang Sofi, kemudian yang kedua ada Safira Amelina Putri, kemudian yang ketiga ada Aldi Dimas, kemudian yang keempat ada Prasetyo Bisono, dan yang kelima ada Rizky Firmansyah. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya Prasetyo Bisono akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Langsung saja kepada presentasi yang pertama, yaitu pukulan forehand dan nantinya ada pukulan backhand yang akan disampaikan oleh Mbak Mayang. Kepada Mbak Mayang, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Pras. Di sini saya akan membahas mengenai pukulan forehand dan pukulan backhand. Yang pertama yaitu pukulan forehand. Teknik pukulan forehand atau pukulan forehand adalah teknik pukulan dalam bulu tangkis yang dilakukan dengan telapak tangan yang memegang raket menghadap ke arah net. Misalnya, kok datang ke arah kanan dari pemain yang memegang raket dengan tangan kanan. Dan pada pukulan forehand biasanya pemain juga menggunakan grip forehand atau pegangan forehand. Keuntungan dari teknik pukulan forehand dalam permainan bulu tangkis adalah hasil pukulan terhadap kok lebih kuat dan bertenaga. Selain itu, teknik pukulan ini juga memudahkan pemain untuk memukul kok yang datang menuju sebelah kanan tubuh. Berikutnya yaitu pukulan backhand. Pukulan backhand adalah pukulan yang dilakukan seorang pemain ketika akan memukul kok dengan posisi tangan membelakangi arah pukulan atau arah kok menuju sisi kiri tubuh, lalu pemain akan memukul menggunakan tangan kanan. Maka pukulan yang digunakan biasanya adalah jenis pukulan backhand. Pukulan ini biasanya dilakukan dengan jenis pegangan backhand grip. Keuntungan dalam jenis pukulan ini adalah memudahkan pemain untuk mengembalikan pukulan musuh yang mengarah pada sisi bagian kiri tubuh, atau untuk pemain yang memegang raket menggunakan tangan kanan, dan begitu juga sebaliknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Pras. Baik, terima kasih Mbak Mayang atas penjelasannya. Berikutnya yaitu penjelasan tentang forehand grip dan backhand grip. Baik, terima kasih banyak Mas Pras. Di sini saya akan membahas mengenai pegangan raket yang digunakan saat melakukan pukulan forehand dan pukulan backhand. Yang pertama yaitu forehand grip. Forehand grip umumnya digunakan untuk membuat pukulan overhand. Genggaman ini digunakan untuk memukul tembakan yang ada di sisi forehand tubuh dan tembakan di sekitar kepala. Cara melakukan: 1. Peganglah raket dengan tangan kiri atau kanan dan kepala raket menyamping. Pegang raket dengan cara seperti jabat tangan, bentuk F. Tangan dilakukan pada bagian ganggang raket. 2. 3 jari yaitu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking menggenggam raket, sedangkan jari telunjuk agak terpisah. 3. Letakkan ibu jari di antara 3 jari dan telunjuk. Berikutnya yaitu backhand grip. Backhand grip umumnya digunakan untuk memukul tembakan yang ada di sisi punggung tubuh. Kekuatan pada backhand grip terletak pada dorongan ibu jari karena teknik ini berfokus pada posisi ibu jari. Cara melakukan: 1. Pegang raket seperti pada pemegang forehand. 2. Putar raket berlawanan arah jarum jam sehingga bentuk F bergerak ke kiri. 3. Tempatkan ibu jari pada bevel belakang pegangan untuk mengungkitkan dan kekuatan yang lebih besar. 4. Pegang raket juga harus diletakkan dengan longgar di jari-jari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Pras. Contoh gambar untuk forehand grip dan backhand grip. Jadi ada angle 1, ada angle 2, ada angle 3. Baik, next yaitu pemanasan. Di sini pemanasan ada dua, ada pemanasan tanpa raket dan ada pemanasan dengan raket. Untuk pemanasan tanpa raket, yang pertama yaitu hangatkan tubuh dan tingkatkan detak jantung.
Untuk meningkatkan detak jantung Anda, lakukan latihan yang membutuhkan gerakan dari seluruh bagian tubuh. Ada banyak cara untuk melakukannya. Di antaranya yakni berlari kecil di sekitar lapangan dan juga bisa latihan lompat dengan alat skipping. Lakukan dengan durasi masing-masing 3 menit. Meregangkan otot saat tubuh mulai terasa hangat. Lakukan beberapa latihan peregangan untuk melemaskan otot-otot Anda. Latihan peregangan otot bisa membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh dan meminimalisir kemungkinan cedera. Jadi jelas bahwa pemanasan ini sangat penting dilakukan ketika kita akan melakukan aktivitas olahraga. Intinya adalah untuk meregangkan otot-otot yang kaku, kemudian untuk mempersiapkan sendi-sendi saat akan melakukan pergerakan nantinya. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu untuk meminimalisir kemungkinan cedera. Next, berikutnya yaitu pemanasan dengan raket. Dengan bantuan teman, Anda bisa melakukan beberapa cara seperti memukul kok atau shuttlecock dengan tangan kanan, posisi dari sebelah kiri yaitu backhand, dan memukul menggunakan tangan kanan dari arah kanan yaitu forehand. Kemudian mencoba untuk sedikit meningkatkan ritme permainan. Lakukan 2 menit agar dapat mencapai performa terbaik Anda. Pemanasan ini dilakukan dengan teman atau pelatih, dan untuk jenis pukulan yang digunakan yaitu backhand dan forehand. Jadi kenapa menggunakan backhand dan forehand? Karena di sini terfokus pada materi pukulan backhand dan pukulan forehand. Next, berikutnya yaitu cara melakukan pukulan forehand dan pukulan backhand yang akan disampaikan oleh Mbak Safira. Silakan Mbak Safira. Baik, terima kasih banyak Mas Pras. Di sini saya akan membahas mengenai cara melakukan pukulan forehand dan pukulan backhand. Pertama, yaitu cara melakukan pukulan forehand. Peganglah raket dalam posisi forehand. 2. Genggamlah raket secara rileks. 3. Sebelum melakukan pukulan forehand, bergeraklah cepat sehingga posisi badan berada di depan shuttlecock. 4. Posisikan kaki kiri di depan, sementara kaki kanan berada di belakang selurus dengan shuttlecock. 5. Posisi badan dimiringkan sejajar dengan arah kaki. 6. Pukullah shuttlecock sambil memutar bahu ke depan. 8. Biarkan gerakan terus ke bawah. 9. Jika akan melakukan pukulan clear, pukullah shuttlecock sekeras mungkin. Berikutnya yaitu cara melakukan pukulan backhand. Lakukan posisi dengan posisi raket di tangan. Putar badan dengan melangkah kaki ke kanan ke belakang kiri. Rangkaian memukul mulai dari mengayun raket, siku ke dekat, di dekat ketiak, dorong dengan pinggang dan siku menjauh lurus. Berikut yaitu gambar-gambarnya. Yang pertama, gambar pukulan forehand. Yang kedua, gambar pukulan backhand. Dan baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Pras. Selanjutnya yaitu macam-macam penempatan raket pada berbagai macam jenis pukulan. Di sini ada pukulan atas kepala, kemudian ada pukulan sisi forehand, kemudian pukulan bawah. Di sini sudah jelas bisa dilihat bagaimana cara memegang raketnya, kemudian posisinya di mana saja. Kemudian next, berikutnya yaitu latihan. Di sini kita menggunakan latihan drill. Jadi latihan drill ini intinya adalah latihan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mencapai taraf maksimal pergerakan untuk melakukan salah satu teknik dasar. Caranya yaitu yang pertama, lakukan dengan meminta bantuan kepada teman atau pelatih yang nantinya akan bertugas sebagai pelempar kok atau pelempar shuttlecock. Jadi di sini intinya ada teman atau nanti ada pelatih yang bertugas untuk melempar kok atau melempar shuttlecock. Kemudian yang kedua yaitu pukul kok yang dilempar menggunakan satu jenis pukulan saja, yaitu misalnya latihan drill pukulan forehand. Jadi pukul kok itu menggunakan pukulan forehand secara terus-menerus. Kemudian nanti setelah beberapa menit bisa diganti dengan pukulan backhand. Kemudian frekuensi atau saat melempar kok diusahakan cepat agar tidak ada jeda istirahat untuk pemain yang sedang berlatih. Jadi nantinya teman atau pelatih yang melempar kok itu, frekuensi saat melempar kok itu diusahakan cepat dan stabil. Jangan cepat kemudian lambat kemudian cepat lagi, jangan. Tetapi ketika melempar kok itu dengan cara cepat, maka seterusnya cepat. Kemudian yang terakhir yaitu lakukan selama 1 menit saja. Usahakan perolehan pukulan berjumlah 60 kali dalam 1 menitnya. Jadi satu pukulan yaitu 1 detik. Next. Di sini ada denah latihan. Lingkaran hitam adalah pelatih atau yang melempar kok. Kemudian
Jika pelatih ada di sebelah kanan, maka gunakan pukulan forehand, dan jika di sebelah kiri, maka gunakan pukulan backhand. Kemudian lingkaran berwarna merah adalah pemain. Next, berikutnya yaitu permainan yang akan disampaikan oleh Mas Aldi. Silakan Mas Aldi. Baik, terima kasih banyak Mas Pras. Di sini saya akan membahas mengenai permainan untuk kedua jenis pukulan yang sudah dibahas sebelumnya. Permainannya yaitu 1 versus 1. Bentuk permainan ini dilakukan dengan 1 versus 1. Pertama, permainan dimulai setelah pelatih meniupkan peluit. Kedua, permainan dibebaskan untuk menggunakan pukulan forehand atau backhand. Ketiga, lakukan hingga poin di salah satu pemain Anda yang menyampai 21 poin di satu setnya. Yang keempat, lakukan sebanyak 2 set dengan bergantian posisi lapangan di setiap setnya. Jika seri, maka diadakan set ketiga. Yang kelima, lakukan hingga ada salah satu pemain yang menang. Dan yang terakhir, yang kalah bertugas merapikan sarana yang sudah digunakan selama pembelajaran atau latihan berlangsung. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Pras. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir yaitu penilaian. Di sini ada 3 kategori nilai, yaitu nilai A, nilai B, dan nilai C. Untuk nilai A, yaitu sangat baik, dengan ketepatan melakukan pukulan benar semua. Kemudian nilai B itu nilai baik, dengan ketepatan sasaran benar namun teknik kurang tepat. Jadi nilai B ini terjadi ketika si pemain itu ketepatan sasaran pukulannya itu benar, cuman tekniknya ada yang kurang tepat. Kemudian nilai C atau cukup itu yaitu bisa melakukan namun teknik dasar dan sasaran tidak tepat. Jadi teknik dasar dan sasarannya itu tidak tepat, namun bisa memukul. Nah, itu mendapat nilai C. Nilai C harus mengulang dengan tetap dipantau oleh pelatih atau guru hingga nilai menjadi B. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi yang telah kami diskusikan. Khususan saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.